Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi rekan-rekan mahasiswa. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua selalu sehat ya. Amin. Oke, kita lanjut lagi ke materi pertemuan ke-9 akuntansi keuangan lanjutan 1 mengenai akuntansi multinasional, transaksi mata uang asing dan instrumen keuangan dengan perjanjian forward exchange rate. Ini merupakan lanjutan dari materi di pertemuan ke-8. Jadi, setelah mempelajari ini diharapkan dapat memahami dan menjelaskan konsep akuntansi multinasional dari sisi transaksi mata uang asing dan instrumen keuangan dengan perjanjian forward exchange rate. Kemudian, memiliki pemahaman untuk membuat pembukuan transaksi mata uang asing dan instrumen keuangan dengan forward exchange rate dan menganalisa setiap kasus transaksi mata uang asing dan instrumen keuangan dengan perjanjian forward exchange rate. Jadi, perusahaan yang beroperasional secara internasional tidak hanya mengalami risiko bisnis, tetapi juga mengalami risiko lainnya, yaitu perubahan kurs mata uang asing. Entitas multinasional mengelola risiko mata uang asing dengan beberapa instrumen keuangan, seperti yang pertama, kontrak pertukaran berjangka khusus dalam mata uang asing. Yang kedua, opsi mata uang asing dan kontrak berjangka standar dalam mata uang asing. Instrumen keuangan ini bisa berupa kas, bukti kepemilikan, dan kontrak yang lain yang berupa membebankan pada satu entitas atas kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas dan instrumen keuangan lainnya. Kemudian memberikan kepada entitas kedua atas hak kontraktual untuk menerima kas dan instrumen keuangan lainnya. Contoh instrumen keuangan yang lain yaitu kas, saham, utang wesel tagih, dan kontrak keuangan lainnya. Selanjutnya, akuntansi untuk derivatif dan aktivitas lindung nilai yaitu berpedoman pada 5 standar. Yang pertama, Financial Accounting Standard Board Statement number 133 bahwa akuntansi untuk instrumen derivatif dan aktivitas lindung nilai yang mendefinisikan derivatif dan menetapkan aturan umum dalam pengakuan derivatif sebagai aset dan liabilitas dan mengukur instrumen keuangan tersebut pada nilai wajar. Yang kedua, Financial Accounting Standard Board Statement number 138 bahwa akuntansi untuk instrumen derivatif tertentu dan aktivitas lindung nilai tertentu yang menyajikan beberapa perubahan penting untuk entitas multinasional. Yang ketiga, Financial Accounting Standard Board Statement number 149 bahwa amandemen Financial Accounting Standard Board Statement number 133 mengenai instrumen derivatif dan aktivitas lindung nilai yang membahas sejumlah isu implementasi spesifik. Yang keempat, pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 50 revisi 2019 mengenai instrumen keuangan untuk penyajian, dan pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 55 revisi 2019 mengenai instrumen keuangan untuk pengakuan dan pengukuran, mendefinisikan derivatif dan menetapkan aturan umum dalam pengakuan derivatif sebagai aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan dan mengukur instrumen keuangan tersebut pada nilai wajar. Selanjutnya, apa itu derivatif? Yaitu artinya instrumen keuangan dan kontrak lainnya yang nilainya diturunkan dari pos lain yang memiliki nilai variabel dari waktu ke waktu. Contoh derivatif yaitu kontrak pertukaran berjangka khusus mata uang asing yang nilainya diturunkan dari perubahan kurs mata uang asing selama masa kontrak, tetapi tidak semua instrumen keuangan sebagai derivatif. Berdasarkan PSAK nomor 55 revisi 2019 bahwa derivatif yaitu instrumen keuangan dan kontrak lainnya yang memiliki karakteristik yang pertama, nilainya berubah sebagai akibat dari perubahan satu atau lebih variabel yang telah ditentukan, disebut dengan variabel pokok yang mendasari, dan variabel keuangan yang dapat diverifikasi secara objektif seperti kurs mata uang, harga komoditas, tingkat harga, tingkat suku bunga, indeks kredit, perubahan satu atau lebih jumlah nosional seperti banyaknya unit mata uang asing saham, ukuran kapasitas dan berat. Untuk variabel non keuangan tidak spesifik dengan pihak dalam kontrak. Yang kedua,
tidak membutuhkan investasi awal bersih, dan jika ada, hanya investasi yang terendah untuk nilai waktu dari jenis kontrak yang diharapkan memiliki tanggapan yang serupa pada perubahan faktor pasar. Yang ketiga, persyaratan kontrak diselesaikan pada tanggal tertentu di masa depan, yaitu membutuhkan dan mengizinkan penyelesaian bersih, kemudian menyediakan penyerahan aset yang secara substansial tidak berbeda dengan penyelesaian bersih. Yang ketiga, kontrak yang siap diselesaikan bersih oleh pasar dan mekanisme lain di luar kontrak. Contohnya, kontrak forward mengharuskan penyerahan atas sejumlah saham, tetapi ada mekanisme pasar opsi yang menawarkan kesempatan untuk siap menjual kontrak atau untuk masuk dalam kontrak yang saling menghapuskan atau mengkompensasi. Selanjutnya, derivatif yang ditetapkan sebagai tujuan lindung nilai. Berdasarkan PSAK nomor 55 revisi 2019 memberikan persyaratan khusus untuk mengkategorikan derivatif untuk tujuan lindung nilai. Akuntansi lindung nilai ini dapat saling hapus laba dan rugi dari pos yang dilindungi nilai dengan keuntungan dan kerugian pada instrumen lindung nilai. Lindung nilai dapat digunakan untuk yang pertama, risiko kurs mata uang asing karena kurs mata uang mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Yang kedua, risiko tingkat bunga, khususnya bagi perusahaan yang memiliki instrumen utang kurs variabel. Yang ketiga, risiko komoditas yang memiliki harga komoditas berjangka yang dapat berbeda dari harga spot. Selanjutnya, instrumen derivatif dapat memenuhi syarat sebagai instrumen lindung nilai jika seluruh kriteria berikut ini terpenuhi, yaitu yang pertama, pada awal lindung nilai terdapat penandaan dan dokumentasi dari hubungan lindung nilai dan tujuan manajemen risiko entitas dan strategi untuk melaksanakan lindung nilai. Yang kedua, lindung nilai diharapkan efektif, dapat saling hapus dengan perubahan nilai wajar, dan arus kas yang dapat diatribusikan pada risiko yang dilindung nilai, dan strategi manajemen risiko harus konsisten dengan dokumentasi awal untuk hubungan lindung nilai tertentu. Yang ketiga, untuk lindung nilai arus kas, transaksi yang diestimasikan sebagai subjek lindung nilai harus dapat menyajikan adanya exposure terhadap variasi arus kas yang dapat mempengaruhi laba dan rugi. Yang keempat, efektivitas lindung nilai harus dapat dihitung dengan andal, nilai wajar, dan arus kas dari pos yang dilindung nilai dapat diatribusikan pada risiko yang dilindung nilai, dan nilai wajar dari instrumen lindung nilai tersebut dapat dihitung dengan andal. Yang kelima, lindung nilai dinilai berdasarkan proses berkelanjutan, dan nilai pada bagian efektifnya ditentukan secara aktual sepanjang periode pelaporan keuangan. Efektivitas sebagai kemampuan instrumen derivatif untuk saling hapus perubahan nilai wajar dan arus kas dari pos yang dilindung nilai antara 80% sampai dengan 125% dari perubahan nilai pos yang dilindung nilai. Derivatif yang memenuhi persyaratan untuk lindung nilai yang telah ditentukan oleh manajemen perusahaan dicatat sesuai dengan PSAK nomor 55 revisi 2019. Financial Accounting Standard Board Statement Number 133 dan Financial Accounting Standard Board Statement Number 138, yaitu yang pertama, lindung nilai atas nilai wajar untuk melindungi risiko perubahan nilai wajar dari aset dan liabilitas yang diakui sebagai investasi available for sale. Komitmen yang belum diakui terdapat persetujuan yang mengikat seperti untuk membeli dan menjual persediaan. Keuntungan dan kerugian bersih dari aset dan liabilitas yang dilindung nilai dan instrumen lindung nilai diakui pada laporan laba rugi periode saat ini. Pada saat yang sama, jumlah tercatat dari pos yang dilindung nilai disesuaikan dengan keuntungan dan kerugian yang berhubungan dengan risiko yang dilindungi nilai langsung diakui pada laporan laba rugi periode saat ini. Contohnya, lindung nilai atas nilai wajar, yaitu menggunakan kontrak opsi untuk melindungi surat berharga yang tersedia untuk dijual. Selanjutnya, yang kedua, lindung nilai arus kas untuk melindungi risiko perubahan arus kas yang diantisipasi yang masuk dan keluar dari perusahaan untuk yang pertama, aset dan liabilitas yang diakui seperti pembayaran bunga masa depan dan utang dengan tingkat bunga variabel. Yang kedua, transaksi kas yang diestimasikan seperti estimasi pembelian dan penjualan.
bagian dari keuntungan dan kerugian atas instrumen lindung nilai yang ditetapkan untuk menjadi lindung nilai efektif yang diakui langsung dalam ekuitas dan dipindahkan dalam laporan laba dan rugi ketika transaksi tunai yang dilindungi nilai tersebut mempengaruhi laba dan rugi. Selanjutnya, yang ketiga, lindung nilai dari investasi bersih operasional di luar negeri, yaitu derivatif yang digunakan sebagai lindung nilai untuk jenis risiko mata uang asing. Ini memiliki keuntungan dan kerugian yang dilaporkan sebagai pendapatan komprehensif lainnya, sebagai bagian dari penyelesaian transaksi kumulatif yang nanti akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Selanjutnya, mengenai perjanjian forward exchange contract. Jadi, perusahaan yang beroperasional di internasional menggunakan perjanjian forward exchange contract dengan pedagang perantara atau broker mata uang asing untuk menukarkan berbagai mata uang pada kurs dan tanggal tertentu di masa mendatang. Perjanjian forward exchange contract ini diperoleh dari broker mata uang asing. Kontrak ini ditulis untuk salah satu mata uang internasional. Kontrak ini tersedia untuk setiap periode waktu sampai dengan 12 bulan ke depan, tetapi untuk periode waktu yang relatif singkat antara 30 hari sampai 180 hari. Perjanjian forward exchange contract ini dapat berupa perolehan mata uang asing dan penyerahan mata uang asing pada tanggal tertentu di masa mendatang, yang disebut sebagai tanggal kadaluarsa. Kurs forward berbeda dengan kurs spot karena berbagai faktor ekonomi yang berhubungan dalam penentuan kurs forward dengan kurs spot pertukaran. Untuk transaksi lindung nilai, jika kurs forward lebih tinggi daripada kurs spot, maka selisih antara kedua kurs ini disebut premi atas forward exchange contract, menunjukkan mata uang asing dijual pada harga yang lebih tinggi atau harga premium dibandingkan dengan harga pasar forward. Dan sebaliknya, jika kurs forward terendah daripada kurs spot, maka selisih antara kedua kurs ini disebut diskon atas forward exchange contract, yang menunjukkan mata uang asing dijual pada harga terendah atau harga diskonto dibandingkan dengan pasar forward. Selanjutnya, PSAK 55 Revisi 2019 menetapkan aturan dasar untuk akuntansi atas forward exchange contract. Perubahan nilai wajar harus diakui, tetapi akuntansi khusus untuk perubahan tersebut berdasarkan pada tujuan dari lindung nilai. Jadi, lindung nilai itu artinya aktivitas yang dilakukan oleh investor untuk mengurangi dan menghilangkan sumber risiko valuta asing. Entitas multinasional menggunakan derivatif kontrak forward mata uang asing. Untuk forward exchange contract, aturan dasarnya adalah menggunakan kurs forward untuk menilai kontrak forward. Kemudian kurs forward adalah kurs untuk pertukaran mata uang di masa mendatang. Selanjutnya kita ke contoh soal ilustrasi transaksi pembelian dari luar negeri, yaitu pada tanggal 1 Oktober 2019 ada Peerless Incorporation yang berlokasi di Amerika Serikat membeli persediaan barang secara kredit dari Tokyo Incorporation yang lokasinya di Jepang sebesar 2 juta yen. Peerless Incorporation menghapuskan risiko dalam liabilitas mata uang asing dengan kontrak forward untuk menerima sebesar 2 juta yen dari broker mata uang asing dengan jangka waktu 6 bulan sesuai periode kredit yang diberikan dari Tokyo Incorporation. Peerless Incorporation menyusun laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2019 dan pada tanggal 1 April 2020 melaksanakan pembayaran utang. Kemudian diberikan informasi kurs tunai dan kurs forward. Pertanyaannya, disuruh membuat jurnal atas transaksi tersebut. Yang pertama, jurnal mencatat pembelian persediaan barang secara kredit. Maka jurnalnya tanggal 1 Oktober 2019 yaitu persediaan bertambah di debit, utang usaha bertambah di kredit yaitu sebesar 2 juta yen dikali kurs spot rate tanggal 1 Oktober 2019 yaitu 1,60 dolar, maka hasilnya 3.200.000 dolar. Kemudian jurnal yang kedua mencatat pembelian kontrak forward untuk menerima sebesar 2 juta yen, yaitu jurnalnya piutang mata uang asing dari broker bertambah di debit dan utang dolar ke broker bertambah di kredit sebesar 2 juta yen dikali kurs forward rate tanggal 1 Oktober 2019
yaitu 1,50 dolar, maka hasilnya 3 juta dolar. Kemudian jurnal yang ketiga, penyesuaian utang usaha dan mengakui keuntungan transaksi mata uang asing. Jurnalnya, utang usaha berkurang di debit dan keuntungan transaksi mata uang asing di kredit. Kenapa keuntungan? Karena di sini kurs spot rate tanggal 1 Oktober 2019 yaitu 1,6 dolar. Kemudian pada akhir tahun 31 Desember 2019 kursnya mengalami penurunan. Maka jika melakukan transaksi pembelian dan kursnya mengalami penurunan, maka perusahaan mendapatkan keuntungan sebesar 140.000. Jadi 1,60, kemudian kursnya mengalami penurunan sebesar 1,53 dikali 2 juta yen, hasilnya 140.000 dolar. Kemudian jurnal keempat, penyesuaian piutang mata uang asing dari broker dan mengakui kerugian transaksi mata uang asing. Jurnalnya, kerugian transaksi mata uang asing di debit dan piutang mata uang asing dari broker berkurang di kredit, yaitu sebesar menggunakan kurs forward tanggal 1 Oktober 2019 1,50 dolar dikurangi kurs forward tanggal 31 Desember 2019 1,49, kemudian dikali 2 juta yen, maka hasilnya 20.000 dolar. Kemudian jurnal yang kelima, yaitu mencatat penerimaan mata uang asing sebesar 2 juta yen dari broker. Maka unit mata uang asing bertambah di debit, kemudian piutang mata uang asing dari broker berkurang di kredit, dan sisanya kerugian transaksi mata uang asing di debit. Kenapa kerugian? Karena di sini pada saat penukaran unit mata uang asing, yaitu kurs spot rate-nya tanggal 1 April 2020 yaitu 1,48 dikali 2 juta yen, maka hasilnya 2.960.000 dolar. Kemudian piutang mata uang asing dari brokernya, jurnal di tanggal 1 Oktober 2019 piutangnya yaitu 3 juta dikurangi 20.000, maka 2.980.000. Kemudian ada selisih kerugian transaksi mata uang asing 20.000 di debit. Lalu jurnal yang ke-6 mencatat pembayaran utang sebesar 2 juta yen ke broker sesuai perjanjian yang ditetapkan dalam kontrak forward, yaitu sebesar 2 juta dikali 1,50 menggunakan kurs forward tanggal 1 Oktober 2019. Jadi utang dolar ke broker berkurang di debit dan kas berkurang di kredit sebesar 3 juta dolar. Jadi pada saat pembayaran utang menggunakan kurs pada saat pembelian. Kemudian jurnal yang ketujuh, pembayaran utang usaha dengan unit mata uang asing yang telah diperoleh. Utang usaha berkurang di debit, unit mata uang asing berkurang di kredit, dan sisanya keuntungan transaksi mata uang asing di kredit. Jadi utang usahanya berkurang sebesar jurnal tanggal 1 Oktober 2019 3.200.000 dikurangi akhir tahun 31 Desember 2019 140.000, maka sisa utangnya 3.060.000 dolar. Kemudian unit mata uang asing berkurang yang sudah ditukarkan yaitu sebesar 2.960 dolar, dan sisanya di kredit yaitu sebesar 100.000 dolar berupa akun keuntungan transaksi mata uang asing. Nah, ini transaksi pembelian. Selanjutnya kita ke transaksi penjualan. Pada tanggal 1 September 2019 PT Bahana, lokasinya di Indonesia, menjual produk secara kredit ke Serumpun Incorporation yang lokasinya di Malaysia sebesar Rp300.000. PT Bahana menghapuskan risiko dalam mata uang asing dengan perjanjian kontrak forward untuk menerima sebesar
231 juta dari broker mata uang asing dengan jangka waktu 6 bulan sesuai periode kredit yang diberikan dari Serumpun Incorporation. PT Bahana menyusun laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2019 dan pada tanggal 1 Maret 2020 menerima penagihan piutang. Kemudian diberikan informasi kurs tunai dan kurs forward. Pertanyaannya, kita disuruh membuat jurnal atas transaksi tersebut. Yang pertama yaitu pencatatan penjualan produk secara kredit. Piutang usaha bertambah di debit dan penjualan bertambah di kredit, yaitu sebesar Rp300.000 dikali kurs tunai atau kurs spot rate tanggal 1 September 2019 Rp785, maka hasilnya Rp235.500.000. Kemudian pencatatan yang kedua, pembelian kontrak forward untuk menerima sebesar Rp300.000, yaitu sebesar Rp300.000 dikali kurs forward tanggal 1 September 2019 sebesar Rp770.000, maka piutang mata uang asing dari broker bertambah di debit dan utang rupiah ke broker bertambah di kredit sebesar Rp231 juta. Kemudian jurnal yang ketiga, penyesuaian piutang usaha dan mengakui kerugian transaksi mata uang asing. Kenapa perusahaan mengalami kerugian? Karena kurs tunai tanggal 1 September yaitu Rp785 dan mengalami penurunan di tanggal 31 Desember 2019. Penurunannya sebesar 760, maka perusahaan mengalami kerugian. Jadi, kalau kita menjual barang ke luar negeri dan kursnya mengalami penurunan, maka kita mengalami kerugian. Dikali Rp300.000, maka hasilnya Rp7.500.000 dan jurnalnya akun kerugian transaksi mata uang asing di debit dan piutang usaha berkurang di kredit. Kemudian pencatatan yang keempat yaitu penyesuaian utang usaha ke broker dan mengakui keuntungan transaksi mata uang asing, yaitu kurs forward tanggal 1 September 2019 Rp770 dikurangi kurs forward tanggal 31 Desember 2019 Rp765 dikali Rp300.000, maka hasilnya Rp1.500.000 dan jurnalnya akun utang rupiah ke broker berkurang di debit dan keuntungan transaksi mata uang asing bertambah di kredit. Kemudian jurnal yang kelima, mencatat penerimaan mata uang asing sebesar Rp300.000 dari penagihan piutang usaha, yaitu jurnalnya akun unit mata uang asing berkurang di debit, akun unit mata uang asing bertambah di debit dan piutang usaha berkurang di kredit. Kemudian selisihnya berupa keuntungan transaksi mata uang asing di kredit. Jadi unit mata uang asing sebesar Rp300.000 dikali kurs tunai tanggal 1 Maret 2020 Rp775, maka hasilnya Rp232.500.000. Kemudian akun piutang usaha berkurang, yaitu dari transaksi tanggal 1 September 2019 sebesar Rp235.500.000 dikurangi transaksi di tanggal 31 Desember 2019 Rp7.500.000, maka hasil piutang usahanya sebesar Rp228 juta dan sisanya berupa keuntungan transaksi mata uang asing di kredit sebesar Rp4.500.000. Kemudian jurnal yang keenam, mencatat penerimaan sebesar Rp300.000 dari broker sesuai perjanjian yang telah ditetapkan dalam kontrak forward, yaitu kas bertambah di debit dan piutang mata uang asing dari broker di kredit sebesar Rp300.000 dikali kurs forward tanggal 1 September 2019 Rp770, maka hasilnya Rp231 juta.
Kemudian jurnal yang ketujuh, menyerahkan unit mata uang asing dari hasil penagihan piutang usaha ke broker. Maka akun utang rupiah ke broker berkurang, yaitu sebesar transaksi di tanggal 1 September 2019 231 juta dikurangi transaksi tanggal 31 Desember 2019 yaitu 1.500.000 rupiah, maka sisa utang rupiah ke broker hasilnya 229.500.000 rupiah. Kemudian unit mata uang asing yaitu berkurang di kredit sebesar 232.500.000 rupiah yang telah ditukarkan, maka sisanya berupa akun kerugian transaksi mata uang asing di debit sebesar 3 juta rupiah. Oke, sekian presentasi dari saya di pertemuan ke-9 ini. Apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan bisa disampaikan di forum diskusi dan jangan lupa mengerjakan tugas ini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.